Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum. Kita masih di bab majaa fit taghlidhi fi man abadallah inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadahu. Bab sangat dicelanya mereka yang menyembah Allah di dekat kuburan orang soleh. Tentu akan lebih tercela lagi kalau yang disembahnya adalah orang soleh tersebut. Kita sudah masuk pada masail, yaitu permasalahan-permasalahan, yaitu di permasalahan yang kemarin terakhir ke-8, ya, terakhir ke-8, di mana illatu adamu ibrazi qabrih, yaitu masalah yang ke-8 ini, sebab mengapa kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dinampakkan. Ini sudah disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah mengatakan, walaula dzalika abraza qabrahu. Seandainya tidak dikhawatirkan hal itu, maksudnya tidak dikhawatirkan orang-orang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid, la abraza qabrahu, tentu kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dinampakkan. Seperti yang telah kita bahas, bahwasanya kuburan Nabi tidak terlihat, ada kuburannya, tapi memang di dinding habis, sampai 2 dinding, 2 lapis. Demikian ikhwah, dan tidak berpintu dan tidak berjendela. Jadi nggak ada satupun yang bisa masuk ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau antum melihat di internet, di media sosial, bahwasanya ada seorang pemuka negara masuk ke kuburan Nabi katanya, kemudian sampai terlihat kuburan Nabi itu hoax. Dari mana dia masuk? Demikian ikhwan. Memang nggak ada, nggak pernah, dan nggak bisa masuk. Bukan hanya 1 dinding, tapi 2 dinding yang sengaja dibuat tak berpintu dan tak berjendela. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Annahu khusya ayattakhidha masjidan, karena beliau dia mengkhawatirkan kuburan itu dijadikan sebagai masjid, karena khawatir kuburan dijadikan sebagai masjid. Yang ke-9, fi makna ittikhadhuha masjidan,
Dalam hadis-hadis yang sudah dibahas, di antara permasalahan yang bisa disimpulkan yaitu menjadikan makna daripada menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Artinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sudah kita bahas bahwasanya menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua makna. Pertama, kuburan tersebut dibangun dan dibuat masjid di atasnya, bangunan masjid. Bu, anaknya bu. Yang kedua, menjadikan kuburan itu tempat sholat ataupun sholat di situ. Karena seorang yang sholat di satu tempat, maka tempat itu disebut dengan masjid juga. Karena masjid itu artinya tempat sujud. Ya, masjid artinya tempat sujud. Seperti misalnya kalau kita di rumah, ya kita ambil sajadah, kita letakkan di sudut manalah, di pinggir mana, maka tempat itu dikatakan masjid. Kenapa? Tempat orang sujud. Makanya baik dibuat bangunan masjid maupun dijadikan tempat untuk sholat atau orang sholat di situ, maka secara makna umum itu sudah dikatakan tempat sholat, ya. Maka itu sudah dikatakan sebagai tempat sholat atau masjid. Seperti yang telah kita bahas, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kuburan nabi mereka menjadi masjid. Kemudian ikhwah rahimallahu yang ke-10, annahu kurina baina man ittakhadhaha masjidan wa baina man taqumu 'alaiha as-sa'ah, fadzakara dzari'atu ila syirki qabla wuqu'ihi ma khatimatihi. Yang ke-10, masalah yang kita simpulkan yang ke-10 yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dengan orang yang melihat ataupun menyaksikan terjadinya hari kiamat. Hadisnya, ya kita ulang lagi dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, inna syirarin nasi man tudrikumus sa'atu wa hum ahya. Sesungguhnya orang yang paling buruk, maksudnya di sini bukan buruk fisik, buruk akhlak, buruk akidah, orang yang paling jahat. Berarti semenjak sejarah diciptakannya manusia, maka generasi yang paling buruk, yang paling jahat, yang paling mujrim di muka bumi selama sejarah diciptakannya manusia, yaitu man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, yaitu mereka yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Karena memang pada waktu itu tidak ada lagi yang muslim. Di saat itu, sebelum terjadinya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin dari negeri Yaman dan ke muka bumi, di mana tidak ada seorang mukmin pun yang memiliki iman yang sekecil apapun, jika menghirup angin tersebut maka dia meninggal dunia. Berarti yang tersisa, yang tak ada iman sama sekali, dia adalah orang kafir. Ya, dia adalah orang kafir. Berarti ikhwah, orang yang paling kafir, orang yang paling buruk nanti di dunia ini adalah yang menyaksikan langsung terjadi hari kiamat. Orang itu, ya, itu yang orang yang terburuk, yang terjahat pertama, yang kedua yaitu walladzi yattakhidunal qubur qurba masajidan, yaitu yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Jadi ada dua disebut Rasulullah. Demikian ikhwah.
Jadi apakah orang yang menjadikan kuburan menjadi masjid lantas dikatakan kafir? Kan ini jadinya. Karena seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka yang langsung menyaksikan hari kiamat. Yang kedua, mereka yang menjadikan kuburan menjadi masjid. Demikian. Apakah ini suatu hal yang pembanding? Para ulama menyebutkan ikhwah bahwasanya memang yang menyaksikan langsung hari kiamat itu adalah orang kafir. Orang-orang yang beriman sudah meninggal sebelumnya. Sekecil apapun keimanannya sudah meninggal. Lantas bagaimana dengan yang kedua yang dikatakan Rasulullah itu orang yang terburuk? Ikhwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini sebagai tindakan preventif. Artinya ini perbuatan ini bisa mengarah kepada kekufuran, bisa mengarah kesyirikan. Jadi sangat berbahaya. Oleh karena itu Rasulullah menyamakan, ya, mensetarakan antara orang yang menyaksikan langsung hari kiamat dengan orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Demikian ikhwah. Bandingkan yang satu yang kufur, tidak ada keimanan, yang satu lagi dia masjid. Berarti ngapain orang di masjid ikhwah? Salat. Yang disembah siapa? Yang disembah adalah, dikecilkan sedikit. Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan mereka ini. Menyamakan. Artinya ikhwah, walaupun mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi nilai mereka bisa sama seperti orang-orang yang menyaksikan hari kiamat itu. Itulah ikhwah. Ya, demikian. Karena memang tidak semua orang yang sujud menyembah Allah itu dibolehkan. Seperti apa? Kalau ini kan masalah tempat, seperti masalah waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin untuk sholat di saat matahari sedang terbit dan di saat matahari sedang terbenam. Kenapa demikian? Fahina idzin yasjudul kufar. Pada waktu itu orang-orang kafir sujud ke Tuhan-Tuhan mereka. Loh, kita kan kaum muslimin sujudnya bukan kepada yang lain, hanya kepada Allah. Karena miriplah ikhwah. Sebagai tindakan preventif, ya. Dikira nanti bahwasanya akan menyembah Tuhan yang sama, hanya bedanya ini kafir, ini muslim. Sebagai tindakan preventif nggak dibolehkan. Mungkin antum masih ingat ikhwah bahwasanya bagaimana setan menggelincirkan orang-orang yang sangat cinta dengan orang soleh. Lantas mereka jadikan orang-orang soleh itu yang sudah meninggal tuh mereka buatkan patungnya. Awalnya kan bagus-bagus saja. Tapi lama-kelamaan dilupakan ilmu sehingga generasi-generasi setelahnya itu mengira bahwasanya kakek mereka itu menyembah patung. Padahal kakek mereka bukan menyembah patung. Kakek mereka membuat patung itu bukan untuk disembah. Ini sebagai tindakan preventif dari umat Islam. Makanya ikhwah, semua perkara-perkara yang menjurus kepada kesyirikan di-cut oleh Rasulullah SAW. Semua pintu mengarah sana di-cut oleh Rasulullah SAW. Seperti yang kita katakan tadi, tidak boleh sholat di saat matahari terbenam dan di saat matahari terbit. Demikian ikhwah. Padahal orang-orang kafir beda yang disembahnya dengan orang muslim. Orang muslim pada saat itu sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwah, kan ada persamaan, dan persamaan ini mungkin nanti kalau dibiarkan, mungkin beberapa generasi kemudian, oh berarti boleh sujud kepada yang disembah orang kafir dengan syarat sujudnya caranya seperti sholat, kan gitu jadinya. Demikian ikhwah. Yang tadinya mereka lakukan karena Allah, dipalingkan dikit tuh. Oh sholatnya ini karena si sembahan si fulan. Begitu ikhwah. Itulah. Nah, sama seperti ini. Ya, sama seperti ini. Ya, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salat, masjid tempat salat, bukan tempat nari, bukan tempat dancing, bukan. Tempat salat. Permasalahannya itu dilakukan di kuburan. Masjid itu di kuburan. Makanya ikhwah, ini kalau dibiarkan lama-kelamaan orang mengira nanti bahwasanya ini salatnya ke kuburan. Tujuannya itu ke kuburan. Demikian ikhwah.
Sampai Rasulullah SAW sendiri itu khawatir dengan kuburan beliau. Ini kalau dibiarkan terlihat, orang-orang akan menjadikan kuburan ini sebagai masjid. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum ya. Korelasi antara orang yang melihat, orang yang langsung menyaksikan hari kiamat dengan keburukan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian ikhwah, yang ke berapa? Yang ke Taib. Mana dia? Kemana perginya? Taib. Yang ke-11. Mabuliya bihi Rasulullah SAW min syiddatin niza', yaitu ini menunjukkan bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW juga merasakan sakratul maut. Ya, kan dalam hadis sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW di sisi beliau itu ada ada air dalam bejana, kemudian beliau letakkan tangannya di dalam air tersebut, kemudian diusapkan ke wajahnya. Itu dia. Baru beliau mengucapkan hadis tadi itu. Beliau mengucapkan hadis la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Jadi ikhwah, itu menunjukkan bahwasanya ya seorang nabi juga merasakan sakratul maut, sakitnya sakratul maut. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Yang saya ketahui dari perbedaan antara sakratul maut dengan an-naza'u. An-naza'u itu yaitu saat dicabutnya roh. Adapun sakratul maut yaitu sekarat, rasa sakit sebelum terjadinya, rasa sakit yang dirasa sebelum dicabutnya nyawa tersebut. Adapun sakratul maut itu dirasakan sakit oleh semua orang. Sedangkan an-naza' yaitu dicabutnya nyawa, ini terkait dengan orangnya. Adapun orang-orang mukmin, ya orang-orang mukmin, maka malaikat maut akan datang dan duduk di dekat kepalanya dan dia berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila ridwanillahi, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwanih. Wahai ruh yang suci, ruh yang tenang, keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seperti ini ruh disuruh keluar, ya keluar. Maka keluarlah ruh itu bagaikan air yang menetes dari botolnya, tempatnya. Langsung diambil oleh malaikat dan diserahkan kepada malaikat yang sedang menunggu, yang tadinya dia membawa malaikat-malaikat yang menunggunya sejauh mata memandang, yang mereka itu membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangian dari surga. Akhirnya ruh itu pun dikafankan. Demikian ikhwah, ruh dikafankan. Jadi dalam masalah ini, ikhwah azallahu iyyakum, ruh tersebut ya keluar dengan senang hati. Adapun orang-orang kafir, dalam riwayat ini orang-orang durjana, pendosa, fajir. Satu riwayat mengatakan kafir, satu riwayat mengatakan fajir. Kalau kafir kan jelas tidak Islam. Fajir itu orang-orang muslim yang masih melakukan, yang suka melakukan dosa-dosa besar dan belum bertaubat. Mereka bagaimana? Maka malaikat datang dan berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, ukhruji ila sakhatillahi wa ghadabih, keluarlah kamu untuk mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah. Keluar ruhnya? Nggak mau keluar. Ya gimana? Dia tahu diancam. Antum aja kalau antum nggak sanggup melawan orang, Pak keluar Pak, kutikam Bapak. Sementara antum nggak sanggup melawan, Bapak keluar? Ya jelas enggak ikhwah. Ya kita kan punya akal. Demikian. Kalau kita nggak sanggup keluar, jangan kita keluar. Itulah akalnya ikhwah. Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau melawan sesuatu, kan kita ada mata. Mata inilah yang scan orangnya, otak, kemudian informasinya sampai ke otak. Otak mengatakan, "Ndak talok do," katanya.
Ya otak mengatakan, kamu nggak sanggup tuh, kan begitu. Akhirnya gimana? Lari kan? Itu reaksi namanya. Kalau ada, tengoknya, otakmu mengatakan nggak sanggup kamu, kemudian tetap nekat. Nah, inilah yang babak belur tadi itu, ikhwah. Kalau di scan-nya bisa lawan, maka dilawan. Itu suatu hal yang lumrah. Ya, itu satu hal yang sudah lumrah. Ketika kita melawan seseorang, apapun dia, apakah perorangan, apakah perpasukan, apakah pernegara, sama. Ketika kita mau melawan, kita scan dulu dong. Kita sanggup enggak nanti? Jangan sampai kita pukul dia sekali, kita dipukulnya babak belur. Patah-patah tulang kita. Padahal kita pukul dia, bekas pun tidak. Demikian, dia membalas habis-habisan. Itulah namanya sebagai manusia harus punya akal. Kalau nggak sanggup, ikhwah, kalau kita misalnya ada harimau yang sedang tidur, berani antum ganggu? Lempar pakai kerikil, berani? Kenapa nggak berani? Kenapa nggak? Oh, kita nggak boleh, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh takut pada singa gitu. Itu namanya oon. Iya, ya. Kenapa kita nggak berani bangunkan dia? Kenapa kita nggak berani mengganggu dia? Karena kita nggak sanggup melawan dia. Tep, ada kucing tidur, antum ganggu, berani? Kenapa berani, akhi? Berani anak kecil. Kita sanggup melawan dia. Kalau dia marah, dan dia pun nggak akan marah, larinya dia. Demikian. Kita yakin itu, ikhwah. Itulah dia namanya seorang yang harus punya pemikiran. Demikian, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi si roh tadi itu dia tahu, waduh ini ancaman ini. Akhirnya apa? Nggak mau tuh keluar roh. Akhirnya, ikhwah, wal malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum akhriju anfusakum. Malaikat akhirnya dimukul wajah dan punggungnya. Kata malaikat, keluar. Itu, ikhwah, keluar. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan dipaksa seperti itu ruhnya karena nggak mau keluar. Itulah yang pernah mungkin antum pernah dengar bahwasanya inilah roh itu yang dipaksa keluar. Itu bagaikan besi yang banyak durinya dililit goni kemudian ditarik. Inilah dia dipaksa karena dia nggak mau keluar, ikhwah. Siapa yang nggak takut keluar ketika dia diancam akan mendapatkan kemarahan Allah? Apa ada kemarahan yang lebih dahsyat melainkan kemarahan Allah? Ya gimana mau keluar rohnya? Gak berani. Itu gara-gara apa? Gara-gara perbuatan dia semasa di dunia. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ketika untuk pencabutan nyawa, orang-orang mukmin, orang-orang soleh itu bagaikan air yang menetes. Tapi untuk orang-orang kafir atau untuk orang-orang fajir tidak bisa. Dia akan dipaksa. Kenapa dia paksa? Karena dia takut keluar dari tubuh. Itulah, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang ke-12. Tadi 11 kok lewat ya? 11 sudah ya? Oh iya, 11 belum. Lewat. Tadi yang 12. Sekarang yang ke-11 dulu. Hadiyatu asyarah. Dzakarahu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin radda ala ta'ifataini allataini huma asyarru ahli bidah. Bahwasanya beliau menyebutkan khutbah beliau ini 5 hari sebelum meninggal dunia. Ya, 5 hari sebelum meninggal dunia, dan pernyataan ini sebagai bantahan terhadap 2 kelompok yang terburuk dari ahli bidah. Dari ahli bid'ah, 2 kelompok terburuk. Bal akhrajahum min ba'du ahli ilmi min as-sintaini wa sab'ina firqah. Bahkan dikeluarkan dari 72 firqah. Wa hum Rafidhah wal Jahmiyah. Mereka adalah orang-orang Rafidhah dan orang-orang Jahmiyah. Bisababi Rafidhah hadatha asyirka wa ibadatul qubur. Karena orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah ini, ikhwah, yaitu mereka lah yang orang yang pertama yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah.
Wahum awwalu man bana 'alaihal masajid. Mereka lah orang yang pertama membangun masjid di atasnya, atas kuburan. Rafidhah ini ikhwah asal katanya dari rafadha, artinya menolak. Maksudnya apa menolak ikhwah? Jadi orang Syiah ini kan ikhwah yang dikatakan Syiah ya, yaitu yang pro kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka itu ada dua. Satu Syiah Rafidhah, satu lagi Syiah Zaidiyah. Zaidiyah ini yaitu Zaid bin Ali bin Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Ini pengikutnya Zaidiyah. Zaid ini ketika ditanya bagaimana menurut Anda, menurut Syekh tentang Ali bin Abi Thalib jika dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar, maka Zaid bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih afdol ketimbang Abu Bakar dan Umar. Hanya itu bedanya. Mereka tidak mencela, tidak mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar itu kafir, enggak. Hanya meyakini bahwasanya Ali radhiyallahu anhum lebih afdol ketimbang Abu Bakar dan Umar. Itu saja. Selebihnya sama dengan yang lain. Selebihnya sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Demikian ikhwah. Tentang kekhalifahan Abu Bakar, kekhalifahan Umar bin Khattab, mereka semua masuk surga, betul. Hanya satu aja, yaitu apa tadi? Itu aja. Itulah madhab Syiah Zaidiyah. Taib. Ketika Zaid bin Ali bin Hasan bin Ali ini ditanya oleh orang Syiah yang lain, bagaimana pendapat Anda? Dia katakan Ali bin Abi Thalib lebih afdol ketimbang Abu Bakar. Mereka maunya mengkafirkan Abu Bakar. Itu dia. Akhirnya farafaduhu. Akhirnya mereka pun menolak Zaid bin Ali bin Hasan bin Ali. Ditolaklah dia. Maka jadilah mereka Rafidhah karena menolak apa yang dipahami oleh Zaid bin Hasan tadi. Demikian ikhwah. Zaid bin Ali bin Hasan. Itulah makanya asal usul dari mereka adalah Rafidhah. Kenapa? Karena Rafidhah ini ya itu hulu kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ini Rafidhah ini muncul ikhwah, itu yang dipakai oleh Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba dia mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Ali antalah haqqullah. Engkau adalah benar-benar Allah. Jadi Abdullah bin Saba meyakini Ali bin Abi Thalib itu sebagai Allah. Marah Ali bin Abi Thalib. Ini masih hidup loh Ali bin Abi Thalib. Dia ngomong itu kepada Ali bin Abi Thalib. Marah Ali bin Abi Thalib. Disuruhnya ajudannya untuk ngorek lubang, dibuat api, mau dibakar tuh Abdullah bin Saba. Akhirnya Abdullah bin Saba lari karena tahu dia mau dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Ikhwah, siapa yang gak geram ketika ada rakyatnya mengatakan dia adalah Tuhan? Ini kan ikhwah bukan masalah dosa besar lagi nih. Ini udah masalah kesyirikan. Ali dianggap menjadi sebagai Tuhan. Itulah ikhwah. Ya, gulu luar biasa. Inilah pengikut Abdullah bin Saba. Seperti yang Syiah yang di Iran. Makanya ikhwah kalau dilihat dari ibadah-ibadah mereka yang sering-sering disebut siapa? Hussein. Ya, Hussein. Sudah? Kemudian Ali itu berapa anaknya yang laki-laki? 2 diantaranya Hasan dan Husain. Kenapa kok Husain yang selalu dilulukan? Kenapa enggak Hasan? Kan gitu kan? Hasan, Hasan. Kenapa enggak Hasan? Kenapa enggak Husain? Demikian. Jadi ada yang perlu dipertanyakan. Ada yang menyebutkan bahwasanya karena Husain ini punya istri dari orang Farsi. Karena orang Iran ini kan, orang Syiah ini kan banyak di Farsi. Demikian ikhwah. Makanya yang mereka ulu-ulukan Husain. Kenapa kok Husain? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian anak Rasulullah itu kan juga dari yang lain, bukan dari Fatimah. Dari anak kandung beliau, ya. Antum pernah dengar Umaymah, cucu beliau yang perempuan, itu yang kisahnya beliau ketika sholat beliau gendong, itu juga cucu kandung. Tapi nggak pernah didengar. Orang Syiah itu Husain. Kenapa? Oke lah, kenapa kok Husain? Kenapa nggak bapaknya aja langsung? Itu dia.
Kenapa nggak bapaknya aja langsung? Ali, Ali. Masuk juga wasikit. Demikian. Kenapa nggak Ali, 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 Ali? Demikian. Kenapa nggak Ali? Kenapa Husain? Itulah ikhwah. Ya kalau ditanyakan ya nggak ada jawaban bagi mereka. Boleh berkelit ke sana, berkelit kemari. Intinya ikhwah, Rafidhah adalah Syiah para ulama sepakat mereka itu kafir bukan muslim. Ya, kafir bukan muslim. Demikian ikhwah. Antum pernah dengar Bashar Assad? Siapa itu? Presiden Suriah. Itu kan orang Syiah. Ketika Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid, kan di orang Yordan kan dekat-dekatan dengan Suriah. Apakah Bashar Assad itu murtad, sudah kafir? Murtad atau sudah kafir? Kata beliau, enggak murtad. Kenapa murtad? Karena sesungguhnya dia enggak pernah masuk Islam. Kenapa kok murtad? Yang murtad itu kan Islam dulu baru kafir. Ini kenapa murtad? Enggak murtad. Awak kira masih muslim. Karena dia enggak pernah muslim. Demikian. Karena Syiah seperti itu ikhwah, ya. Syiah seperti itu. Makanya Syiah itu kufur, kafir. Ya, Syiah itu kafir karena memang gulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Kalau antum lihat lagi buku-bukunya Ali bin Abi Thalib itu, ketika antum mendengar guntur, duduk, petir, itu adalah senyumnya Ali bin Abi Thalib. Nah, itu dia. Kalau ada guru, itu adalah tertawanya Ali bin Abi Thalib. Gitu-gitu ikhwah. Saya dulu pernah waktu ibtidaiyah mendengar bahwasanya ketika Ali bin Abi Thalib itu beli minyak tanah apa minyak goreng, jadi tumpah ke tanah, akhirnya diambil tanah, diperasnya tanah itu, balik lagi minyak gorengnya. Yang begitu-begitu ikhwah, ya, yang begitu-begitu. Jadi kuat sekali berarti Ali bin Abi Thalib kan. Ya, ini riwayat-riwayatnya nggak jelas dan banyak riwayat seperti itu. Itulah Rafidhah. Yang jadi pembahasan kita, mereka lah orang yang pertama di kalangan orang yang menyatakan muslim yang menjadikan kuburan orang soleh itu menjadi masjid. Dan kita lihat, ya, kita lihat kuburan Khomeini, ikhwah bahkan ditawafin orang di sana itu, ditawaf, ya, ditawaf. Demikian karena sangat dipuji, sangat diagungkan tuh kuburan. Dalam Islam Rasulullah saja nggak membolehkan. Terus gimana nih ceritanya? Mana sebenarnya yang benar? Yang benar yang ada hadisnya. Rasulullah SAW melarang memuja-muja, melarang. Jangankan menyembah, memuja, meminta di kuburan. Sholat di kuburan saja nggak boleh. Sholat di kuburan niatnya menyembah Allah, tapi dekat kuburan itu saja udah nggak boleh. Apalagi menyembah di kuburan, menyembah yang di kuburan, apalagi berdoa di sana, sudahlah kacau. Banyak kesyirikan yang terjadi, apalagi sampai ditawafin, la haula wala quwata illa billah. Tawafin, diusap-usap, dicium-cium, ya. Tidak ada dasarnya seperti itu perlakuan terhadap kuburan. Kemudian dan Jahmiyah, ikhwah, Jahmiyah ini pengikut Jahm bin Safwan, ya, Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini ikhwah, dia berguru dengan Ja'ad bin Dirham. Jadi pemahaman dia tentang masalah ini, yang tentang pemahaman agama yang difahami oleh Ja'ad bin Safwan, diambil dari Ja'ad bin Dirham. Jahm bin Safwan berguru dengan Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham berguru dengan Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an ini berguru dari Talut. Talut ini alladzi akhadha an Labid bin A'sam al-Yahud alladzi sahara Nabi sallam. Si Talut ini dia berguru dengan Labid bin A'sam, orang Yahudi yang pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pemahaman orang Yahudi. Di antara pemahaman Jahmiyah ikhwah, mereka tidak mengakui, ya, tidak beriman dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Kalau kita
tetapkan, kita yakini adanya sifat Allah Subhanahu wa taala, apapun sifatnya, berarti kita telah menyamakan dengan makhluk. Contoh, ketika kita katakan Allah itu berbicara, maka berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Karena makhluk juga bicara. Kalau kita nggak boleh katakan, ini kata mereka, kita nggak boleh mengatakan Allah itu melihat, punya sifat melihat. Kenapa? Karena makhluk juga melihat. Kalau kita yakini Allah itu melihat, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk, dan begitu seterusnya. Ikhwah, makanya para ulama mengatakan Jahmiyah ini kufur. Ya gimana Allah mengatakan seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu kan bareng malahan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada para sahabat dan sahabat ridho kepada Allah. Itu kan jelas ayatnya. Sama-sama kalimat ridho. Terus mau kita bilang apa? Allah salah berarti. Ada demikian ikhwah. Ya seorang orang yang berakal pasti akan mengatakan, iya memang sama-sama ridho, tapi ridhonya Allah tidak sama dengan ridhonya makhluk. Itu dia ikhwah, sama-sama ridho. Demikian ikhwah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Sama-sama hub, sama-sama mencintai. Tapi kan enggak kita katakan cintanya Allah sama dengan cintanya makhluk. Demikian ikhwah rahimallahu. Orang Jahmiyah mengatakan tidak seperti itu, enggak bisa. Kalau kita katakan Allah itu punya sifat cinta, berarti sama, artinya kita sedang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Itulah keyakinan mereka yang jelas batil. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Terus gimana jadinya? Kalau Allah mengatakan bahwasanya Dia mendengar. Innallaha sami'un alim misalnya. Allah itu mendengar. Laqad sami'a Allahu. Sungguhnya Allah telah mendengar. Jadi gimana jadinya? Apa diartikan? Mereka tidak mengatakan enggak begitu. Jadi bagaimana cara mereka mensifati Allah? Allah itu tidak mendengar dan juga tidak tuli. Allah tidak melihat dan juga tidak buta. Allah tidak bicara dan juga tidak bisu. Begitu cara mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyatakan mereka kafir Jahmiyah ini. Kenapa? Mereka telah menyamakan Allah dengan benda mati, lebih parah lagi. Ikhwah, dinding ini bisa antum katakan mendengar? Dinding mendengar. Bisa? Enggak. Dinding tuli bisa? Hah? Hah? Bisa antum katakan dinding itu tuli? Memang dia nggak punya sifat itu. Dinding bisu bisa. Bisu itu sifat kalau seorang itu tadinya sebenarnya dia bisa bicara tapi nggak bisa bicara. Bisuan namanya. Demikian. Ya. Seperti ikhwah. HP kan bicara. Ada suaranya. Antum unmute. Unmute apa unmute? Atau serahlah ya, pokoknya itulah. Ya. Antum unmute. Apa artinya? Antum bisukan. Kenapa dia bisu dikatakan? Karena tadinya bisa bicara, bisa bersuara, itu ikhwah. Tapi ada yang mengatakan ini kursi ini tuli lah, bisu. Ya, itu salah penyifatannya. Ya, tuli. Kursi ini tak dikatakan tuli, tak dikatakan mendengar. Demikian. Tiang listrik nggak dikatakan melihat, nggak dikatakan buta. Ih, tiang listriknya buta loh, ada. Ini kalimat aneh. Ih, tiang listriknya melihat loh, ya lebih aneh lagi. Makanya para ulama mengatakan orang Jahmiyah ini ikhwah, mereka mensifati Allah dengan sifat al-jamadat, dengan sifat apa namanya, sifat benda-benda mati. Lebih parah lagi, mereka takut menetapkan, mengimani sifat Allah karena mereka takut nanti menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka jatuh kepada perkara yang jauh lebih parah dibandingkan apa yang mereka khawatirkan. Demikian ikhwah. Taib, kalau makhluk melihat ya, kemudian tiang listrik nggak melihat dan tidak juga dikatakan buta, mana lebih sempurna? Hah? Ya jelas yang melihat. Ya, jelas
yang melihat. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kalau antum misalnya seorang presiden, raja, datanglah rakyat antum, baginda raja, Anda adalah seorang yang tidak buta, tidak tuli, tidak miskin, tidak kaya, tidak besar, tidak kecil, tidak gelap, tidak terang. Ini kira-kira memuji atau ngejek ini? Ini nggak memuji namanya. Demikian. Ini maksud ente ini apa ini? Demikian. Itulah dia ikhwah. Makanya itu bukan pujian. Mereka orang Jahmiyah menganggap itu sebuah pujian pada Allah Subhanahu wa taala, padahal pada hakikatnya tidak. Gara-gara apa ikhwah? Itu titisan Yahudi pemahaman itu. Bukan dari Islam. Itulah ikhwah. Makanya orang-orang Jahmiyah ini dikafirkan oleh para ulama. Rafidhah dikafirkan oleh para ulama. Baik, kemudian yang ke-13. Ma'ukrima bihi minal khullah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi keistimewaan derajat di mana dia dicintai oleh Allah dengan sebutan Khalil. Jadi Khalil itu ikhwah di atas dari mahabbah, cinta dengan kekasih. Bedanya ada nggak? Kalau di Islam itu agak susah, di Indonesia agak susah membedakan tingkatan-tingkatan cinta. Antum pernah pelajari tingkatan-tingkatan cinta itu? Pernah. Tapi di Arab ada bahasanya berbeda-beda, ikhwah. Ya. Kalau hub, kalau kita artikan al-hubbu itu cinta, khalil kekasih. Ada nggak bedanya? Lebih dalam mana? Kekasih apa? Ada kekasih atau cinta? Kasih atau cinta? Hah? Kasih, kekasih. Itu kekasih kalau nggak dikasih-kasih bisa kasih dia. Demikian. Ya sepertinya lebih ini ya, itu kekasihku, itu cintaku, itu yang bebku. Beda lagi ya? Ada demikian ikhwah ya, sepertinya sih. Ya, sepertinya karena kan harus kembali lagi ke kamus besar bahasa Indonesia. Nah, tapi dalam bahasa Arab al-hub itu di bawah Khalil. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diangkat oleh Allah SWT menjadi Khalil. Itu ikhwah. Innallaha ittakhadana khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan khalilan muttakhadha khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Seandainya aku dibolehkan untuk mengambil manusia menjadi kekasih, tentunya yang aku jadikan kekasihku adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW itu mendapat posisi sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ma'ukrima bihi minal khullah. Rabi'atu asyar at-tasrih bi annaha a'la minal mahabbah. Ini menunjukkan bahwasanya al-khullah itu lebih tinggi dibandingkan mahabbah. Yang ke al-khamisatu asyarata at-tasrih bi anna siddiq afdal minas sahabah. Afdal sahabah. Di sini menyebutkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq adalah para sahabat yang seorang yang paling afdal dibandingkan sahabat. Bahkan bukan hanya sahabat ikhwah. Dari kalangan kaum muslimin, manusia yang paling afdal setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Dalam sebuah hadis mizan, ya, dalam sebuah hadis sebutkan terkait dengan timbangan, Rasul menyebutkan dengan timbangan seandainya satu umat muslim itu berada di satu timbangan, sementara di timbangan yang lain daun timbangan yang satu lagi itu Abu Bakar, rajahat Abu Bakar, maka Abu Bakar akan lebih berat. Itu ikhwah. Jadi ya bukan hanya sahabat yang paling afdal, bahkan yang paling afdal dibandingkan yang lain. Yang as-sadisatu asyarata al-isyaratu ila khilafatihi, ini menunjukkan isyarat pada khilafahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan juga ikhwah bahwasanya yang paling afdal dalam Islam itu bukan keturunan, tapi tetap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya yang ada hubungan keturunan dengan Rasulullah SAW itu lebih afdal, tentu yang lebih afdal daripada Abu Bakar adalah
Ali bin Abi Thalib? Ternyata tidak. Ya. Ternyata tidak. Abu Bakar lebih afdal dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Padahal antara Abu Bakar dan Rasulullah tidak ada hubungan, ya, sama sekali tidak ada hubungan hubungan kerabat, ya, sama sekali tidak ada hubungan kerabat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi konsepnya dalam Islam yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang siapa yang paling takwa, bukan yang paling dekat kerabat dengan Rasulullah SAW. Jadi bagi para pengaku-pengaku sebagai keturunan Rasulullah, maka ya terserah Anda apakah Anda entah betul atau enggak. Kalaupun betul, bukan berarti Anda punya keistimewaan khusus dibandingkan yang lain-lain. Ya, bukan berarti punya keistimewaan khusus. Tetap Anda itu akan lebih mulia ketika Anda lebih takwa dibandingkan yang lainnya. Kalau Anda bukan orang yang bertakwa, walaupun Anda keturunan Rasulullah SAW, maka man batta'a amaluhu lam yasra bihi nasabahu. Barang siapa yang amalannya dikit, lambat, maka tidak akan dipercepat dengan nasabnya. Jadi jangan dikira kalau dia keturunan Nabi maka boleh nggak sholat. Nggak ada kisahnya begitu, ya. Nggak ada kisahnya seperti itu. Kalau dia keturunan Nabi, maka dia boleh tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Tidak ada seperti itu. Di dalam Islam tetap inna akramakum indallahi atqakum. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Ya. Ya. Dia zahirnya nggak sholat. Ya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, masalah hukum orang yang tidak sholat, tarkus sholah, ini kan sudah sangat masyhur bahwasanya adanya khilafiyah kalangan para ulama tentang masalah orang yang kadang sholat kadang tidak. Yang sudah disepakati para ulama yaitu mereka yang tak pernah sholat sama sekali, itu sepakat para ulama bahwasanya orang ini kafir. Udah. Permasalahannya untuk menjustifikasi orang ini menjadi kafir dikarenakan tak pernah sholat sama sekali. Informasi dia tak pernah sholat sama sekali itu yang agak susah. Karena kan kita tidak 24 jam bersama dia, tapi dia nggak ada dilihat di masjid. Banyak kan kaum muslimin sholatnya di rumah. Itu dia. Demikian ikhwah. Tapi nggak ada juga di rumah Ustadz. Ya bisa saja dia setahun cuma 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha, dia semangatnya itu gimana lagi? Demikian ikhwah. Ya. Jadi adapun Imam Ahmad betul 1 kali saja dia tak sholat sengaja, udah murtad. Begitu keras. Makanya di Saudi Arabia nggak ada orang nggak berani nggak sholat. Ya, kalau kita katakan sebajingan-bajingan orang di sana tetap sholat dia. Mungkin lagi main judi, joget, sholat gitu, azan sholat dulu gitu. Demikian ikhwah. Ya, sesibuk-sibuk mereka tetap sholat. Itu tetap sholat. Padahal itu keberkahan di sana, ikhwah, keberkahan di sana. Di sana itu orang kerjanya santai. Antum kalau pergi umroh lihatlah nanti gimana mereka santainya. Kita sudah begini, berapa panjang dia. Kadang ngobrol. La. Begitu. Kita ngantri, dia nggak asik ngobrol, jadi lama kan jadinya. Kalau kita di antri gitu kan kita langsung cepat supaya selesai. Mereka santai. Nanti adzan pergi dia. Demikian. Itulah kerja santai. Kita masya Allah belum lagi terang kita sudah pergi kerja. Sudah gelap baru pulang. Miskin terus. Iya. Kok enggak? Demikian. Gimana sih? Itulah dia ikhwah. Ya. Itu kan sudah tangan jadi kaki jadi tangan. Ya kan, bertengkus lumus kata orang Malaysia. Begitulah. Ya. Semoga Allah beri berkah negara kita ini. Negara kita Indonesia Raya merdeka. Ya. Afan. Jadi tadi
terkaitannya tentang itu ya terkaitnya nanti masalah disolatkan nggak sholat nanti terkait dengan vonis dia itu kafir apa tidak, ya kafir apa tidak. Tapi ikhwah, satu hal, bagi orang yang dianggap figur agama, artinya dia figur religi, orang menjadikan dia sebagai rujukan, masyarakat itu menjadikan dia sebagai rujukan dalam masalah agama, bahasa kerennya apa? Ya, tokoh agama. Untuk orang ini ya disunahkan untuk tidak menyolatkan. Kenapa? Supaya orang tahu ini orang berarti ada apa-apanya ini. Kenapa ustadz kiai itu nggak mau menyolatkan? Tapi kalau memang dia diakui oleh masyarakat, kalau nggak diakui jangan sok-sok. Nggak. Utang. Awak nggak sholatkan utang. Ente nggak sholat, semua orang nyolatkan, nggak peduli. Nggak akan ada yang berkomentar tentang orang yang nggak disolatkan ini. Kenapa? Kita nggak punya pengaruh. Demikian. Kita nggak punya pengaruh. Udahlah, tinggal di Semencirim, sholat jenazahnya di sana di Setiabudi. Orang ini kira-kira sholat nggak? Ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak. Oh, kalau gitu saya nggak nyolatkan. Ente nggak akan ada pengaruhnya sama sekali, bang. Sholat aja udah. Ya, biar Anda berpahala. Jadi yang dianjurkan begitu tuh yang punya pengaruh. Makanya kan Rasulullah ketika mau nyolatkan, saya tanya, ini punya utang nggak? Punya. Kalau gitu sallu ala sahibikum. Kalau gitu kalian nyolatkan. Demikian ikhwah. Karena pada waktu itu negara belum kaya. Tapi setelah negara kaya, Rasulullah tetap salatkan. Kenapa? Man mata walahul mal fa'ali warasatihi. Wa man mata walahud dain fa'alayya. Barang siapa yang meninggal ada hartanya maka untuk ahli warisnya. Barang siapa yang meninggal ada hutangnya maka aku yang nanggung. Jadi hutang masyarakat tuh kalau meninggal dia punya hutang, yang nanggung negara. Itu. Jadi bukan antum mati banyak utang. Hutang negara antum yang nanggung jadinya. Itu ikhwah. Jadi sebenarnya kalau utang pribadi itu bisa ditanggung negara. Rasulullah nanggung. Makanya yang berutang pun akhirnya beliau sholatkan. Kenapa? Udah negara yang lunaskan. Nah, enak ya negara begini ya. Asik berutang aja rakyatnya nanti. Ya, lagi. Oh ada pembatas. Nggak apa-apa ikhwah. Yang penting ada yang membatasi antara wakaf masjid dengan wakaf kuburan. Demikian ikhwah. Kan pernah kita bahas, apabila masjidnya duluan baru ada kuburan dipindah. Apabila kuburan duluan baru ada masjidnya dipindah. Demikian. Karena itu wakafnya kan masing-masing. Wakaf kuburan nggak bisa disamakan dengan wakaf masjid. Seperti Aceh Sepakat, itu kan sebelahnya kuburan Kristen. Seperti Masjid Musabihin, sebelahnya kan, ya kan ada pagarnya jelas. Jadi itu insya Allah nggak termasuk. Demikian. Lagi silakan. Atau di 0813 600 661 silakan. Ada lagi? Ya. Saf ketiga belum full. Saf kedua belum full, saf ketiga udah full. Kok bisa? Kadang ada kayak gitu, Kadang-kadang. Iya. Kalau antum bisa masuk ke saf kedua kalau nampak. Ya terobos jangan ditolak-tolak orangnya. Jangan. Kata Ustaz terobos suap, jangan. Jadi maksudnya di saf yang setelah yang belum full itu sholat berjamaahnya gimana? Ya antum ya pandai-pandailah nerobosnya ya, jangan enggak ikut ke depan itu untuk menyempurnakan. Kalau tahu. Karena sebenarnya nggak boleh kita membentuk saf kedua kalau saf pertama itu tidak penuh. Demikian. Itu aturan itu begitu. Kalau nampak pergi aja ke depan. Kalau yang memungkinkan, ya kecuali kalau nggak memungkinkan, misalnya antum di Masjid Agung, antum di saf ke-7, tengok, depan itu kosong, dekat imam kosong, dekat imam. Jangan antum
Ya, jadi kalau bisa dicapai capai, kalau enggak ya udah. Ustadz, seperti apa sikap terbaik kita terhadap perang Palestina saat ini? Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Saya kira seperti yang saya sebutkan tadi itulah, ketika nyawa mau disuruh keluar. Logikanya kalau kita merasa tidak kuat melawan, ya, jangan menyerang kalau tidak sanggup. Tapi kalau merasa sanggup silakan. Jangan sampai diserang kemudian matinya 3 Israelnya, dia menyerang balik matinya 500. Yang diserang siapa? Rakyat kan? Rakyat. Demikian. Yang menderita rakyat nanti jadinya. Adapun kalau tentara-tentara itu kan dia bisa kabur kemana. Demikian. Ya, kita harus mikirkan masyarakat. Makanya ikhwah, para ulama-ulama kita itu ketika memberikan fatwa tentang jihad, yang dipikirkan yang pertama itu masyarakat ini gimana nanti jadinya. Kita lihat gimana Suriah. Apa yang terjadi? Sampai sekarang nggak selesai. Iya kan? Kita lihat gimana ikhwah jadinya. Hancur, kota hancur, masyarakat yang menderita. Itu dia, masyarakat yang menderita. Jadi kalau kira-kira kita nggak sanggup untuk melawan, ya sudah, ya susun aja kekuatan. Wa'iddu mastata'tum min quwwah. Demikian. Bina kekuatan, kemudian ajarkan masyarakat kita akidah yang kuat. Itu insya Allah. Karena kaum muslimin itu menangnya itu, ingat, kaum muslimin menangnya itu bukan dikarenakan kekuatannya. Dari dulu, bukan karena kekuatannya, tapi dikarenakan keyakinannya, akidahnya yang kuat. Demikian ikhwah. Ingat ketika perang Hunain, ya, idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian, karena perang Hunain itu ikhwah, itu kan para sahabat dari Madinah dipimpin oleh Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Itu kan bawa 10.000 pasukan. Dari sana kemudian penaklukan Hunain. Dari orang-orang Mekah yang masuk Islam ini, ya, ada yang baru masuk Islam ketika penaklukan itu, ada yang ikut 2.000 orang. Makanya ketika di tengah jalan itu yang kisahnya dari Abu Waqid Al-Laythi, ya Rasulullah ij'al lana dawatu amwatin kama lahum data anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami pohon yang bisa dijadikan ambil berkah sebagai orang-orang Quraisy punya pohon yang berkah gitu. Karena ini baru masuk Islam. Jadi 12.000 orang sepanjang sejarah kaum muslimin pada waktu itu, ini merupakan jumlah pasukan yang terbanyak. Sehingga yang ikut perang mengatakan kita tidak akan dikalahkan dengan pasukan sebanyak ini. Akhirnya ikhwah ketika sampai di lembah Hunain, tunggang langgang yang 12.000. Wa daqat alaihimul ardu bima rahubat. Akhirnya merasa sempit dunia ini. Kenapa? Kalah ikhwah. Tunggang langgang. Yang memenangkan apa? Yang memenangkan orang-orang sedikit. Itulah dia. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, antuma wa manittaba'akumul ghalibun. Ya Musa, kamu dan orang-orang yang antuma wa manittaba'akumul ghalibun. Kamu ya Musa dan orang-orang yang mengikuti kamu ya Musa, mereka yang akan menang. Jadi mereka yang mengikuti Nabi Musa yang menang. Demikian juga Allah mengatakan, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ya Isa, aku akan wafatkan kamu, kemudian akan bersihkan wa mutahhiruka minal ladina kafaru, akan kami bersihkan dari orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan akan kami jadikan orang yang mengikutimu akan senantiasa menang hingga hari kiamat. Jadi kalau pengikut Nabi Musa, Allah tetapkan menjadi pemenang. Pengikut Nabi Isa, Allah tetapkan menjadi pemenang, yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Isa. Berarti bagaimana Ibnu Qayyim, demikian juga Rasulullah, yang mengikuti sunnah Rasulullah, mereka yang menang. Itu dia, yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah itu yang menang.
Demikian ikhwah. Karena yang perhitungannya luar biasa dan akidahnya dikuatkan. Jadi kalau peperangan seperti itu ya jelas nggak seimbang lah ikhwah. Jelas nggak imbang. Yang menderita masyarakat jadinya. Jadi gimana, kita kasih bantuan nggak? Iya, bantu tetap karena yang menderita masyarakat. Kalau bisa ada jalur-jalur yang langsung diberikan kepada masyarakat, karena mereka yang paling menderita. Demikian ikhwah. Dan alhamdulillah Roja itu sudah miliaran mengirimkan ke masyarakat Gaza. Miliaran ke masyarakat Gaza. Bukan ke Hamasnya, tapi ke masyarakatnya. Demikian ikhwah. Jadi ya kita wajib bantu mereka. Kalau nggak punya duit ya paling tidak doakan semoga mereka sabar karena mereka yang dibantai. Kalau tentara kan bisa lari kemana-mana. Itu ikhwah, ya. Itu peperangan nggak seimbang. Ya seperti saya katakan tadi, ketika antum merasa diri antum itu sudahlah kecil, kurus, krempeng, dihembus telentang, yang mau dilawan orang tinggi besar, lehernya dia sebesar pinggang dia. Demikian. Tinju, diginikan aja. Sampai-sampai mau melawan. Begitu ikhwah. Jadi masa kita lawan? Kita kan punya pemikiran. Demikian ketika kita mau melawan, sanggup nggak nih serangan baliknya? Gitu. Itu ikhwah. Itulah ibaratnya, ya. Makanya yang kasihan itu masyarakatnya. Taib. Ketika sholat Jumat dikatakan khatib naik mimbar, apakah ketika naik mimbar sebelum adzan atau setelah adzan? Naik mimbar itu sebelum adzan, ikhwah. Ya. Khatib naik mimbar sebelum adzan. Begitu dia naik mimbar, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, barulah dia duduk dan mulailah adzan berkumandang. Di saat khatib naik mimbar itulah para malaikat tidak lagi mencatat orang yang masuk masjid. Seperti yang disebutkan Rasulullah, inna yaumal sesungguhnya setiap pintu-pintu masjid ada malaikat. Inna likulli abwabin min abwabil min kulli abwabin min abwabil masjid min kulli babin min abwabil masjid al malaikah yaktubuna al awwal fal awwal. Setiap pintu masjid pintu masuk masjid itu ada malaikat yang menuliskan siapa yang masuk 1, 2 dan 3. Apabila imam naik mimbar tawaf suhuf, maka digulungnya lah catatan dia. Kemudian dia pun mulai mau mereka mendengar khutbah juga. Demikian. Berarti yang masuk setelah itu nggak tercatat. Jadi nanti kalau ada yang melihat, ya Allah mana nih catatan saya kok nggak ada tercatat sebagai pelaksana sholat Jumat. Ingat ente datangnya kapan? Nanti datangnya sudah walidzikrullahi akbar, datang dia. Demikian. Ya sudah lewat ikhwah. Sah, Jumatnya sah, tapi tak tercatat sebagai orang yang melaksanakan sholat Jumat. Ustaz, apakah boleh membaca zikir setelah sholat wajib sambil melakukan aktivitas lain? Insya Allah tidak apa-apa. Tapi adab zikir itu kan memang fokus duduk, fokus menghadap kiblat. Ya, kalau antum ada aktivitas nggak apa-apa, boleh. Ya, tapi kan jadi nggak fokus dia. Sepertinya antum misalnya kalau Rasulullah SAW itu sholat zikir sambil duduk. Kalau ada pagi hari zikir terus sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Itu dia. Jadi bagaimana kalau sambil beraktivitas, misalnya ibu-ibu baca doa pagi sore sambil goreng, nyiapkan sarapan, gitu kan? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu antum sambil goreng ketika sholat, itu baru nggak boleh. Ya, sambil sholat sambil goreng itu nggak boleh. Kalau zikir ini dia kan berupa ibadah lisan, ya. Kalau dia khusyuk juga lebih bagus, ya seperti subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Artinya kita mentadaburi kata alhamdulillah, kita teringat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Ini yang disebut dengan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Tapi kalau zikirnya subhanallah, kadang-kadang lisannya lebih cepat ini dibandingkan lisan. Gini.
nggak tahu gimana ngomongnya. Kadang-kadang kan kita nggak sadar karena bibir kita diam, nggak kumat kamit, kekencangan juga. 33 udah, oke. 33 udah, gitu. Jadi apa namanya? Akhirnya sekedar diucap-ucap aja. Padahal seharusnya yang bisa menenangkan hati itu yang tadabbur. Demikian. Makanya ikhwah, sah boleh, nggak ada masalah. Ya, boleh, nggak apa-apa. Artinya ada tingkatan-tingkatan zikir. Makanya kalau sambil ada aktivitas, antum sambil mengucapkan, boleh, insyaallah. Tapi nggak afdol. Barang siapa yang masuk komplek pemakaman, kemudian dia membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas, lalu surat Takasur, kemudian dia mengatakan bahwa saya memberi pahala baca tersebut kepada para ahli kubur dari kalangan orang mukmin laki-laki, maka mereka semua para ahli kubur akan mendapatkan pertolongan. Saya nggak tahu ini hadisnya, ya, saya nggak tahu hadisnya. Ini perlu hadis karena masalahnya kirim apa namanya bacaan ke mayit itu. Ikhwah, walaupun para ulama khilafiyah, tapi yang rajih tidak bisa ngirim pahala bacaan Quran. Demikian. Dan itu mazhab Syafi'i malahan. Yang membolehkan itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i malah enggak boleh, enggak sampai. Tapi enggak tahu kok dalam masa ini berubah. Yang Syafi'i jadi Hambali. Allahu a'lam. Amalan apa yang bisa menghapuskan dosa orang tua kita sudah meninggal? Atau mohonkan ampun, kan Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Itulah kan dia. Ya, banyak-banyak diampuni. Ya, sampai dalam sebuah hadis ketika orang tua itu ditempatkan tempat yang tinggi, dia heran. Ya Rasulullah, ya Allah kok bisa dapat posisi yang tinggi seperti ini? Apa kata Allah? Karena istighfarnya anakmu untukmu. Itulah dia yang bisa. Kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Udah ya ikhwah. Udah mau nanya langsung silakan. Enggak ada? Alhamdulillah. Karena enggak ada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di sunnah Rasulullah SAW. Taib aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.